Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mafauza dengan NIM 2014040027. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika B20, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Asri atau Zeki. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada pembahasan materinya. Saya membahas tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang mana sama-sama kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saya akan membahas faktor internalnya, dan faktor eksternalnya akan dibahas oleh teman kelompok saya, yaitu Salsa Amanda. Untuk mempersingkat waktu, lanjut saja kepada pembahasan videonya. Baiklah, kita lanjut ke pembahasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yang mana belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut berasal dalam diri peserta didik maupun di luar diri peserta didik. Berikut pendapat ahli yang menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi belajar. Belajar sebagai proses aktivitas diisyaratkan oleh banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu. Ada banyak sekali macamnya. Yang pertama yaitu menurut Dr. Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar yang disebut dengan peserta didik, yang akan dipengaruhi proses dan hasil belajarnya dari peserta didik tersebut, antara lain faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang ada di luar diri peserta didik yang mempengaruhi proses dan hasil belajar, antara lain faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Kita lanjut kepada inti pembahasan kita, yaitu mengenai faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar seseorang. Faktor internal ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama faktor jasmani, yang kedua faktor psikologi, yang ketiga faktor kelelahan. Kita bahas yang pertama, faktor jasmani. Sehat berarti dalam keadaan segenap badan beserta bagian-bagian badan bebas dari penyakit. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. Selain itu, ia juga akan cepat lelah, kurang bersemangat dan mudah pusing, serta mengantuk dan lain-lainnya. Agar seseorang belajar dengan baik, maka haruslah mengusahakan kesehatan badannya tetaplah terjamin. Cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, patah kaki atau patah tangan, serta lumpuh dan lainnya. Selanjutnya kita bahas faktor psikologis. Yang pertama itu ada inteligensi, yang mana inteligensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, mengetahui dan menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajari dengan cepat. Yang kedua itu ada perhatian. Perhatian adalah keaktifan yang dipertinggi jiwa, itu pun semata-mata tertuju pada suatu objek atau benda atau sekumpulan objek. Yang ketiga ada minat. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, demikian pula sebaliknya. Yang berikutnya ada bakat. Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Adalah penting untuk mengetahui bakat siswa dan menempatkan siswa belajar di sekolah sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya ada motif. Dalam proses belajar haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan baik dan padanya mempunyai motif untuk berpikir dan memutuskan perhatian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan menunjang belajar. Selanjutnya ada kematangan, yang mana kematangan ini adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Selanjutnya ada kesiapan. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau bersaksi.
Kesediaan itu timbul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Selanjutnya ada konsentrasi belajar, yang mana konsentrasi belajar merupakan salah satu aspek psikologis yang sering sekali tidak begitu mudah untuk diketahui oleh orang lain, selain diri individu yang sedang belajar tersebut. Berikutnya ada mengolah bahan belajar, yang mana mengolah bahan belajar dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengubah informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Selanjutnya ada menggali hasil belajar. Dapat kita ketahui dalam kegiatan pembelajaran, kita merasa kesulitan menggali kembali hasil belajar yang sebelumnya sudah kita temukan. Suatu proses mengaktifkan kembali pesan-pesan yang telah tersimpan dan dinamakan menggali hasil belajar. Selanjutnya ada rasa kepercaya diri, yang mana rasa percaya diri ini merupakan salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mentalnya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dan aktivitas belajar yang dilakukannya. Berikutnya kita bahas yang faktor ketiga, yaitu faktor kelelahan. Kelelahan di sini dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Yang mana kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh, sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan atau kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Nah, kalau apabila seorang siswa mengalami kelelahan, maka faktor-faktornya dalam belajar akan sangat dipengaruhi, seperti kurangnya semangat beliau untuk belajar. Oleh sebab itu, kelelahan ini juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sekianlah pembahasan materi dari saya, yaitu mengenai faktor internalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsa Amanda, mengenai faktor eksternalnya. Silahkan ditonton video dari Salsa Amanda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.